yang lahir baru pasti mengasihi keluarganya. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Halo guys, selamat datang di online Sunday Service di WC. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu. Nggak boleh berdoa pakai topi. Yuk. Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak kalau hari ini boleh ada karena Tuhan Yesus sungguh baik terhadap kami. Bapak, sebentar kami mau memulai ibadah kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk dengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan agar kami berubah seturut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diubahkan. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service GYC. Yuk, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Shalom semuanya. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya berdoa teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Dan juga teman-teman juga selalu yakin, teman-teman selalu percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik. Dan juga kita punya Tuhan yang selalu peduli dan sangat menginginkan kita. Saya akan memulai khotbah saya dengan memberikan satu pertanyaan. Nah, saya berharap teman-teman bisa langsung menjawabnya. Teman-teman bisa menjawab dengan bersuara atau juga dengan menjawabnya dalam hati saja. Gak apa-apa. Yang penting saya berharap teman-teman bisa menjawabnya. Ya, pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah, dalam 5 detik, coba deh teman-teman sebutkan 3 nama orang yang paling kamu cintai di dunia ini. Ya, dalam 5 detik, coba teman-teman sebutkan 3 nama orang yang paling kamu cintai di dunia ini. Saya hitung dari sekarang. Saya coba tebak. Ada kemungkinan teman-teman tidak menyebut nama teman-teman sendiri. Diri kita adalah pribadi yang sering kita hiraukan keberadaannya. Kita dengan mudahnya mencintai sesama. Ya, ketika ada orang dengan kelemahan kita bisa terima mereka apa adanya. Tetapi diri kita sendiri kadang kita nggak hiraukan keberadaannya. Bahkan dengan setiap kelemahan dalam diri kita nggak mau terima diri kita apa adanya. Mungkin kita takut untuk mencintai diri kita sendiri. Karena kita berpikir dengan mencintai diri sendiri itu adalah bentuk keegoisan. Selfish. Jadi self love itu adalah sebuah tindakan selfish. Padahal keduanya punya perbedaan makna. Ya, mencintai diri sendiri berarti bagaimana kita menerima dan mencintai diri kita dengan segala keberadaannya dalam bentuk positif. Sedangkan kalau selfish atau egois, kita akan mengedepankan kenyamanan kita dan mengorbankan orang lain. Ya, udah jelas kalau udah kayak gitu pasti bentuknya negatif. Ya, self love dan selfish dua hal yang berbeda. Atau mungkin gini, kita takut karena firman Tuhan juga di 2 Timotius 3 ayat 2 berkata bahwa di akhir-akhir zaman akan muncul orang-orang yang mencintai dirinya. Ya, orang-orang yang akan mencintai dirinya sendiri. Akhirnya kita takut untuk mencintai diri kita karena kita takut nanti itu adalah bentuk sebuah tanda ya dari akhir zaman. Padahal teman-teman saya coba galis sedikit ya dari pengertian mencintai diri sendiri dari 2 Timotius 3 ayat 2 tadi. Sebenarnya kata yang dipakai untuk menggambarkan mencintai diri sendiri adalah pilautos. Ya, pilautos ini mempunyai makna bahwa kita sebagai manusia akan memenuhi hasrat kita secara pribadi saja. Kita sangat egois. Jadi kata yang dipakai adalah pilautos, yang berarti manusia di akhir zaman akan sangat banyak yang egois. Bukan, yang tadi saya maksud, bukan tentang bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Firman Tuhan juga katakan di Matius 22 ayat 36 sampai 39. Ketika ada orang bertanya, "Guru, hukum mana yang harus kami lakukan?" Ya, terus Tuhan katakan apa? Hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kemudian dilanjutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Saya suka kata yang sama dengan itu. Arti kata yang sama dengan itu berarti kita harus cintai dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap akal budi kita. Hukum yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bukti cinta kita kepada Tuhan adalah termanifestasinya cinta kita kepada sesama dan juga kepada diri kita. Ya, bagaimana kita mencintai Tuhan
bisa dilihat dari bagaimana kita mencintai sesama dan juga mencintai diri kita. Ya, bukti cinta kita kepada Tuhan adalah kita mencintai apa yang Tuhan cintai. Ya, kalau kita membenci apa yang Tuhan cintai, berarti kita sebenarnya nggak sayang sama Tuhan. Ya, contoh kan, kalau ada seorang pelukis melukis lukisan yang dia lukis, kemudian kita datang, kita hina lukisannya, yang tersinggung kan, yang tersakiti kan bukan lukisannya, tetapi pelukisnya. Ya, jadi karena itu sebuah karya, sama juga dengan kita sebagai manusia. Kita dalam mahakaryanya Tuhan. Jadi bukti cinta kita kepada Tuhan tercermin dengan bagaimana kita mencintai ciptaan Tuhan. Kalau sesama kita harus cintai. Harus. Bagaimana dengan diri kita juga? Kita juga harus cintai diri kita. Ingat, ini bukan egois. Yang di 2 Timotius 3 ayat 2 tadi, itu tentang egois. Ya, kalau mencintai diri sendiri bukan egois. Karena mencintai diri sendiri tidak mengorbankan kepentingan orang lain. Ya, kita nggak dahulukan kenyamanan kita dan akhirnya mengorbankan kepentingan orang lain. Berbeda. Kalau mencintai diri sendiri bukanlah demikian. Egois iya, selfish iya. Kita mengedepankan kenyamanan diri kita dan kita mengorbankan orang lain. Ya, jadi bukti nyata kita mencintai Tuhan tercermin dari bagaimana kita mencintai ciptaan Tuhan. Dan diri kita pun adalah ciptaan Tuhan. Ya, nah saya akan sampaikan 4 aspek dari bagaimana kita mencintai diri kita. 4 aspek ini saya berharap bisa membantu teman-teman untuk menemukan bagaimana mencintai diri sendiri dari 4 aspek ini. Aspek pertama adalah self-awareness. Ya, aspek pertama adalah self-awareness, yaitu kesadaran diri sendiri. Nah, ini yang menjadi kunci dari pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Makanya saya memberi judul khotbah saya hari ini adalah titik temu. Kenapa titik temu? Karena begini, Tuhan kan punya rencana yang sangat besar atas kehidupan kita, betul ya? Dia itu menyiapkan masa depan yang sangat luar biasa buat kita. Itu kenapa iblis mau kita binasa, karena masa depan kita luar biasa. Dan tentu untuk sampai kepada tujuan itu, ya Tuhan harus jumpai kita. Karena Tuhan yang akan menuntun kita untuk sampai kepada tujuan itu. Dan Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada dan Tuhan sudah menjumpai diri kita. Tetapi bagaimana dengan diri kita? Sudahkah diri kita menjumpai diri kita? Makanya perlu ada yang namanya kesadaran dari diri sendiri. Kesadaran tentang di mana kita saat ini. Ya, karena kita hanya akan sampai ke tujuan yang sudah Tuhan siapkan ketika Tuhan dan kita sama-sama sudah menjumpai diri kita. Tuhannya sudah nih, kitanya gimana? Contoh, misalnya teman-teman mau retret ke puncak. Nah, teman-teman janjian sama teman-teman gereja, punya meeting point, punya titik temu. Kita ketemu di mana nih dulu, baru kita bareng-bareng ke tujuan. Jadi ada satu titik di mana teman-teman ya punya janjian dengan teman-temannya untuk ketemu di mana, kemudian bersama-sama ke tujuan itu, ke puncak mau retret. Jadi ada meeting point. Nah, demikian juga dengan kita dan Tuhan. Tuhan sudah menjumpai kita, tapi kita sering meninggalkan diri kita, menghiraukan diri kita dan gak mau menjumpai diri kita. Makanya salah satu bentuk dari mencintai diri sendiri adalah menjumpai diri kita dengan segala keberadaannya. Self-awareness. Kesadaran diri sendiri. Ya, kita harus jumpai diri kita. Apapun itu. Dengan setiap kelebihan dan juga dengan setiap kelemahan. Itulah diri kita saat ini. Perhatikan baik-baik. Diri kita saat ini. Ya, kita harus sadar apa yang lagi kita rasakan saat ini. Kita harus sadar apa yang lagi kita pikirkan saat ini. Kita lagi di mana? Punya kesadaran akan tahu tujuan yang besar itu baik. Kita punya tujuan yang besar itu baik. Tetapi kalau kita nggak tahu kita di mana, kita nggak akan sampai kepada tujuan yang besar itu. Kayak kita misalnya pesan ojek online ke salah satu mall. Ya, Mas, saya mau ke satu mall ini. Ya, kemudian Masnya tanya,
pasti kita setelah taruh kita mau kemana, kita harus taruh kan. Kita harus kasih tanda bahwa kita lagi di mana. Supaya ojek online itu bisa jumpai kita, bisa jemput kita. Nah kita, kalau kita nggak kasih tahu kita di mana, ya mereka pasti bingung. Mereka pasti akan telepon, masnya di mana? Kita nggak mungkin bilang ke masnya, ke ojeknya, Bapak tanya Tuhan deh, nggak mungkin. Ya kita harus tahu kita di mana. Punya tujuan yang benar itu baik, tapi kita harus tahu kita ada di mana saat ini. Makanya perlu kesadaran diri sendiri. Ya, yang paling bermasalah ya dari sekian masalah buat saya adalah ketika kita lagi bermasalah dan kita nggak sadar kita lagi bermasalah. Kita hiraukan, kita nggak peduli bahwa kita lagi bermasalah. Padahal kita harus sadar kalau kita lagi bermasalah, ya ini diri kita saat ini, teman-teman. Ya kita mungkin masih melukai orang, kita masih punya kecenderungan. Itulah diri kita saat ini. Orang lain punya kelemahan kita bisa terima dengan apa adanya. Tapi bagaimana dengan diri kita? Terima apa adanya. Tentu nggak berhenti di situ. Makanya kita akan belajar. Ya, ada satu kisah yang menarik, teman-teman, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 3 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini kisah sebelumnya adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kemudian Tuhan tanya kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau?" Ya, Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Agak unik sebenarnya kisah ini. Kenapa saya bilang unik? Karena Tuhan kan maha tahu ya. Kenapa Tuhan yang maha tahu perlu diberitahu? Kenapa Tuhan yang maha tahu perlu kita harus kasih tahu lagi? Sedangkan dia tahu kok apa yang lagi kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Sebenarnya begini teman-teman jawabannya. Tuhan memang maha tahu, tetapi yang sering gak mau sadar dan gak mau tahu adalah diri kita. Makanya Tuhan mau ajak kita bicara. Sama seperti Tuhan mau ngajak Adam bicara. Adam dan Hawa bicara, kalian ada di mana? Kemudian tiba-tiba mereka mengeluarkan statement yang menurut saya ini yang harus kita lakukan. Ketika Tuhan tanya hari ini posisi kita ada di mana? Kita harus sadar apa yang lagi kita rasakan saat ini. Kita harus sadar di mana kita saat ini. Ya, Adam dan Hawa ngomong apa? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Perhatikan baik-baik. Aku menjadi takut. Karena aku telanjang sebab aku bersembunyi. Ya. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, ini poinnya. Mereka menyadari mereka telanjang, kemudian mereka bersembunyi dan mereka takut. Demikian juga dengan kita hari ini. Sedang di mana kita? Tuhan begitu rindu ingin membawa kita ke tujuan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Tetapi kalau kita nggak tahu kita di mana, kita nggak akan pernah bisa dibawa oleh Tuhan sampai ke tujuan itu. Makanya bentuk mencintai diri pertama adalah punya kesadaran diri sendiri. Kita ada di mana. Ya, yang saya suka juga contoh yang harus kita teladani yaitu Tuhan Yesus. Ini keren banget. Di Markus 14 ayat 34. Ya, di Taman Getsemani, ini kisah di Taman Getsemani. Tuhan Yesus ajak Yakobus, Petrus, Yohanes ya untuk berdoa bersama-sama dengan dia di Taman Getsemani. Kemudian dia mengatakan ini kepada mereka bertiga. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berkata bahwa hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia menyadari apa yang dia rasakan saat itu. Nah, buat kita saat ini, kalau kita lagi punya perasaan-perasaan yang salah, pikiran-pikiran yang salah saat ini, punya kecenderungan tertentu, sadari keberadaan kita saat itu. Inilah kita saat ini, teman-teman. Kita manusia yang sedang diproses oleh Tuhan. Ketika kita lahir baru, kita nggak langsung sempurna. Yang baru sempurna adalah roh Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
Tapi 1 Tesalonika 5 ayat 23 kan bilang, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Rohnya sudah sempurna, sudah dilahirkan baru. Tetapi jiwa kita perlu terus-menerus diperbaharui. Makanya Kolose 3:10 berkata, yang telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui. Jadi area jiwa kita harus terus-menerus diperbaharui. Artinya kita masih sedang disempurnakan oleh Tuhan. Makanya kita harus cintai diri kita. Dengan segala keberadaan yang kita bilang, Tuhan ini aku pikirkan, Tuhan ini aku rasakan, Tuhan ini yang aku inginkan. Maafkan kalau yang aku pikirkan ini salah. Maafkan kalau apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa yang aku inginkan ini masih keliru, gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi inilah aku, Tuhan. Aku mau bawa kepada Tuhan. Nah, setelah kita mencintai diri kita, menerima diri kita padanya, tentu kita gak akan berhenti di situ. Kita mulai bawa semuanya kepada Tuhan. Setelah menjumpai diri kita, kita akan menjumpai Tuhan. Ingat, diri kita adalah titik temu. Jadi kita harus jumpai diri kita. Setelah itu, kita harus bawa kepada Tuhan. Roma 13 ayat 5 bilang begini. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri. Perhatikan. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Wow. Ternyata suara hati kita belum tentu kebenaran. Apa yang kita rasakan belum tentu kebenaran. Makanya perlu hubungan dengan Tuhan setiap hari. Setiap kali ada perasaan-perasaan yang salah, kita bawa kepada Tuhan. Kita mau taklukkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya perasaan ini. Ya. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ternyata apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan belum tentu kebenaran. Makanya apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan, bawa kepada Tuhan. Tuhan sudah buka akses untuk kita. Kita adalah anak, huios. Waktu Tuhan jadikan kita anak, kata yang dipakai adalah huios, yang berarti anak yang sah. Wow. Dan Tuhan sudah mau perlakukan kita sebagai anak, tapi seringnya kita masih perlakukan diri kita sebagai budak di hadapan Tuhan. Kita takut datang apa adanya, karena kita pikir nanti Tuhan marah, Tuhan akan cambuk, Tuhan akan hakimi, mengintimidasi kita. Padahal Dia Bapa yang sangat baik. Orang di dunia mungkin seperti itu, tetapi Tuhan berbeda. Tuhan sangat baik. Dia merindukan hubungan dengan kita. Dia Bapa yang peduli dan sangat menginginkan kita. Kayak kita masih anak kecil, teman-teman. Waktu kita masih usia mungkin kelas 1 SD ya, atau mungkin di bawahnya lagi, umur 5 tahun, umur 4 tahun, waktu kita lagi belajar naik sepeda. Coba dia perhatikan. Waktu belajar naik sepeda, kita jatuh, larinya kemana? Nangisnya kemana? Ngambeknya kemana? Gak mungkin ke rumah tetangga. Kita ketok rumah tetangga. Om, tante, aku jatuh. Gak mungkin. Kita pasti larinya kemana? Kita cari orang tua kita. Mama, papa, nangis. Waktu sekolah juga mungkin, waktu ada yang ledekin kita, ada yang rendahin kita, lagi berantem di sekolah, kita ngambeknya kemana? Biasanya ke orang tua kan. Pak, tadi tuh di sekolah tuh aku diledekin. Kita gak peduli apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kita cuma datang aja karena Dia Bapa kita, Dia orang tua kita. Kita datang dengan apa yang kita rasakan. Demikian juga dengan Tuhan. Dia Tuhan yang adalah Bapa kita. Kita adalah anak. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, kita harus jadi apa adanya di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang hidup apa adanya yang siap jadi bejananya Tuhan. Makanya jangan takut lagi untuk datang kepada Tuhan. Ya, makanya saya punya statement, jangan tunggu bersih untuk datang. Justru kita akan bersih karena datang. Jangan tunggu bersih untuk datang. Justru kita akan bersih karena datang. Ya, kalau kita mau tunggu kita sempurna untuk datang, kita nggak akan pernah bisa sempurna. Justru kita perlu datang karena kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakan kita, bukan usaha kita untuk memperoleh kesempurnaan dari Tuhan. Tetapi karena hubungan kita dengan Tuhan dan Tuhan yang memproses kita, Tuhan yang membentuk kita, makanya kita disempurnakan oleh Tuhan. Ya, kita lihat lagi contohnya Tuhan Yesus. Setelah tadi Dia bilang ke Yakobus, Petrus, Yohanes, ya hatiku seperti mau mati rasanya. Ya, kemudian Dia nggak berhenti di situ.
Dia sadari dirinya. Dia jumpai dirinya. Kemudian dia lakukan ini. Markus 14 ayat 36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Wow. Ya Aba, ya Bapa. Panggilan yang sama yang Tuhan kasih untuk kita bisa memanggil Dia. Waktu Tuhan katakan, "Aku memberikan roh anak kepadamu, dan oleh roh itu kamu akan memanggil ya Aba, ya Bapa." Yes, kita adalah anak. Punya akses langsung kepada Tuhan kita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, panggil Dia ya Aba, ya Bapa. Aku masih punya pikiran ini, Tuhan. Aku lagi terluka, aku lagi kesal, aku lagi benci. Apapun itu. Di mana dirimu saat ini? Jumpai dirimu, apapun itu. Tuhan, aku masih punya kelemahan, aku masih punya kecenderungan, aku masih punya kecanduan. Tuhan, ini aku, Tuhan, aku gak mau kayak gini terus. Ubah aku. Kita akan kembali terus jatuh ke dalam lubang yang sama, dosa yang sama lagi, dosa yang sama lagi. Ketika kita berusaha berkomitmen untuk menyenangkan Tuhan, tetapi berkomitmennya di luar Tuhan. Artinya gini, kita bilang, "Tuhan, aku komitmen gak mau jatuh lagi." Tetapi gak punya hubungan dengan Tuhan. Kita pikir kita bisa melakukan perintah Tuhan tanpa Tuhan. Tuhan selalu memberikan penyediaan pribadinya kepada kita untuk melakukan perintahnya yang Dia berikan kepada kita. Ketika Tuhan berikan perintahnya kepada kita, Tuhan juga berikan pribadinya supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan bersama dengan Tuhan. Contoh, mengampuni itu gak mudah, teman-teman. Kita butuh Tuhan. Dan sumbernya itu selalu ada bersama dengan kita setiap hari. Kita bisa jumpai Dia. Sumber kekuatan, sumber kasih, sumber segalanya ada bersama dengan Tuhan dalam pribadi Tuhan. Dan Tuhan buka akses itu setiap hari untuk kita supaya kita bisa datang dan dikuatkan untuk melakukan perintah Tuhan. Maka ketika kita mau mengampuni itu nggak mudah. Tetapi bisa. Karena siapa? Karena Tuhan yang mampukan. Makanya komitmen kita harusnya kita ubah kata-katanya. Bukan lagi, "Tuhan, aku mau berhenti ini." Tapi kita mau bilang ke Tuhan, "Tuhan, aku gak kuat. Aku gak mampu dengan kekuatan aku. Tolong aku, Tuhan. Aku gak mau lagi seperti ini." Kita libatkan Tuhan untuk membantu kita. Kita kadang sok dewasa di hadapan Tuhan. Padahal untuk bisa menjadi dewasa dalam Tuhan, kita harus belajar untuk menjadi anak terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Artinya punya hubungan dulu. Setelah itu kita akan mengerti namanya didewasakan oleh Tuhan. Dan orang yang mau didewasakan oleh Tuhan tidak mendewakan perasaan, tidak mendewakan pikirannya. Setiap ada pikiran yang salah, perasaan yang salah, dia nggak entertain itu. Dia datang kepada Tuhan, dia bilang, "Tuhan, aku punya pikiran ini, aku punya perasaan ini, bantu aku, tolong aku." Kita taklukkan semuanya di hadapan Tuhan. Amin, teman-teman. Itu yang pertama, bentuk kita mencintai diri kita adalah dengan self-awareness. Ya, dengan kesadaran terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah self-worth. Ya, self-worth. Ya, harga diri. Teman-teman, ini sangat penting ya. Kita itu begitu bernilai di hadapan Tuhan. Ya, kadang kita suka menaruh nilai yang salah terhadap diri kita. Makanya kita mudah dipermainkan, kita mudah diombang-ambing oleh dunia karena kita menaruh nilai yang salah. Perhatikan baik-baik, kita itu punya nilai yang begitu besar. Ya, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan apa? Dengan darah yang mahal." Dengan darah yang mahal kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, kita diciptakan menjadi manusia yang sangat berharga, semua karena penebusan yang Tuhan kerjakan buat kita. Nilai diri kita bukan lagi senilai dari bagaimana orang menilai kita, tapi nilai diri kita
senilai karya penebusan Tuhan Yesus dengan darahnya yang sangat mahal. Orang bebas menilai kita, kita nggak bisa mengontrol itu. Tapi jangan sampai penilaian salah orang terhadap diri kita membuat kita menilai salah tentang diri kita. Kita nggak bisa kontrol penilaian orang yang salah tentang kita. Semua di luar kendali kita, apapun yang di luar kita. Tetapi kita selalu bisa mengendalikan diri kita untuk tidak menilai diri kita salah ketika orang lain menilai kita salah. Kita berharga, kita spesial. Sadari itu, ini salah satu bentuk kita mencintai diri kita. Yaitu kita punya harga diri kita. Kita menghargai diri kita senilai karya penebusan Kristus. 1 Yohanes 3:1. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah." Yang tadi saya bilang huios. Kita anak yang sah. Pengertian huios adalah anak yang sah. Wow. Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. "Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau." Wow. Teman-teman, pikiran Tuhan tentang kita itu seperti pasir di lautan. Banyak gak sih pasir? Banyak banget. Kalau Tuhan yang berpikir, berarti pikiran Tuhan itu positif, bukan negatif. Tuhan tuh gak punya list kesalahan kita. Dia list kesalahan kita, terus dia intimidasi kita, dihakimi kita, terus dia intimidasi kita. "Nah, lu kan kemarin kayak gini ya, lu kan kayak gini." Enggak. Firman Tuhan katakan dia sudah mengampuni kita, bahkan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Sebagai Tuhan yang positif, ya artinya ketika dia berpikir tentang kita, dan pikirannya tentang kita itu sangat banyak, pikirannya pasti positif. Coba deh ke Ancol. Ambil pasir di Ancol segini aja deh. Itu udah berapa jumlah pasir itu. Nah, Tuhan punya pikiran positif tentang kita. Sangat banyak. Ya. Jangan biarkan penilaian negatif ya orang lain tadi saya bilang merubah cara kita menilai diri kita. Siapa kita nggak ditentukan dari bagaimana orang menilai kita. Tetapi nilai diri kita yang sejati kita temukan. Karena apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Nilai kita senilai darahnya yang mahal. Ya, itu yang kedua, harga diri, self worth. Yang ketiga, self esteem. Ya, ini sebenarnya satu paket dari waktu kita menemukan harga diri kita, waktu kita menemukan nilai keberhargaan kita di hadapan Tuhan, kita begitu berharga di hadapan Tuhan, kita nilainya senilai darah Yesus. Ya, bukan dengan emas, perak, tapi senilai dengan darahnya. Kemudian pasti akan mulai muncul yang namanya kepercayaan diri. Self-esteem. Ya, teman-teman gini. Waktu kita sudah sadar bahwa kita begitu berharga dan kita dibuka akses selama seumur hidup kita untuk berjumpa dengan Bapa kita. Mungkin dalam perjalanannya mungkin kita semakin gak percaya diri. Karena kita melihat apa yang kita punya. Ya, kita menjadi gak yakin tentang masa depan kita. Karena kita lihat apa yang kita punya nih. Kita gak punya apa-apa. Gak kayak si A, gak kayak si B ya. Zaman sosial media kita suka compare kan. Si A punya ini, si B punya ini. Akhirnya kita mulai melihat, aku punya apa ya? Teman-teman punya Tuhan. Mungkin kamu gak yakin. Mungkin kamu gak percaya diri. Karena apa yang kamu punya. Apa yang kamu punya membuat kamu gak yakin dan percaya diri. Tetapi, waktu kamu sadar Tuhan bersama dengan kamu. Dan kamu adalah miliknya Tuhan. Keyakinan kita, kepercayaan diri kita bukan lagi kita letakkan kepada apa yang kita punya. Tetapi kepercayaan diri kita, keyakinan diri kita letakkan kepada apa yang Tuhan miliki. Waktu kita sadar ini, ketika kita tahu masa depan kita luar biasa, kita menghadapi masalah yang besar misalnya di hadapan kita mungkin ketika melihat diri kita menjadi gak percaya diri, kita menjadi gak yakin. Tetapi waktu kita sadar, kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan percaya diri, kita akan yakin. Bukan karena apa yang kita punya, tetapi karena apa yang Tuhan punya. Dan apa yang Tuhan punya adalah milik kita. Dia Bapa kita. Kita adalah anaknya. Kita adalah ahli warisnya.
Jadi semakin kita sadar masa depan kita semakin luar biasa, kita akan semakin gak yakin mungkin sama diri kita. Tetapi kita semakin yakin terhadap Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yang membuat kita akhirnya kembali yakin dan percaya diri terhadap diri kita. Dan ini salah satu bentuk dari mencintai diri sendiri. Sekali lagi, gak merugikan orang lain kan? Dari pertama, sadar akan diri sendiri, gak merugikan orang lain. Yang kedua tadi tentang keberhargaan diri, ya harga diri, gak merugikan orang lain, tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, ya tentang kepercayaan diri, tidak merugikan orang lain. Dan yang terakhir adalah self care, ya merawat diri. Sebenarnya ada beberapa aspek dari merawat diri, tapi saya coba sampaikan 3 hal ini. Teman-teman, rawatlah diri kamu, ya. Dalam diri kita itu sebagai manusia kita terbagi atas 3. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita perlu kita jaga. Ya makan makanan yang sehat. Ya olahraga, tidur yang cukup. Itu bentuk mencintai diri sendiri. Ya terus yang kedua jiwa. Ya tonton tontonan yang baik buat jiwa kamu, buat pikiran kamu, buat perasaan kamu. Bahkan menghindari orang-orang yang toksik dalam kehidupan kita. Itu salah satu bentuk dari bagaimana kamu menjaga jiwa kamu. Ya dan terakhir tentu tentang roh. Ya kita butuh firman Tuhan, kita butuh hubungan dengan Tuhan. Itu salah satu bentuk bagaimana kamu peduli dengan diri kamu, self care. Ya karena gini, ada area di hati kita, di tubuh kita ini yang hanya bisa diisi dengan Tuhan. Gak bisa diisi dengan yang lain. Area itu hanya Tuhan yang bisa isi, gak bisa dengan yang lain. Makanya perlu yang namanya self care terhadap roh, ya terhadap masalah spiritual. Dekat dengan Tuhan, renungkan, baca renungan firman Tuhan, baca Alkitab, ya bersaat teduh, menyembah Tuhan. Kita butuh, itu salah satu bentuk dari self care. Dari 4 aspek ini teman-teman bisa lihat, semuanya tidak ada yang namanya merugikan orang lain. Semua tentang bagaimana kamu mencintai diri kamu dengan benar dan bertindak positif. 4 aspek tadi. Yang pertama apa tadi? Tentang menyadari, kesadaran diri. Ya, yang kedua tentang apa? Tentang keberhargaan diri. Yang ketiga tentang kepercayaan diri. Dan yang keempat tentang kepedulian terhadap diri sendiri. Ya, saya cuma bahas 3 aspek aja. Tubuh, jiwa, roh. Diperhatikan keberadaannya dan juga diperhatikan kesehatannya. 4 aspek ini bentuk dari bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini tidak egois. Ini salah satu bentuk kita mencintai apa yang Tuhan cintai. Diri kita adalah titik temu di mana Tuhan yang sudah menjumpai kita, dan diri kita harus menjumpai diri kita juga dengan segala keberadaannya. Dan bersama-sama dengan Tuhan kita akan sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan siapkan. Milikilah self compassion. Ya, milikilah kepedulian terhadap diri sendiri. Perhatikan keberadaannya, jumpai dirinya, jumpai diri kita, ya cintai diri kita, rangkul diri kita, dan bawa kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa memulihkan dan membawa kita sampai kepada masa depan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Amin teman-teman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami belajar banyak Tuhan bahwa pribadi kami adalah pribadi yang sangat Tuhan cintai. Sama seperti orang lain Tuhan cintai, diri kami juga Tuhan sangat cintai. Kami minta maaf Tuhan kalau misalnya kami sering melupakan diri kami. Kami sering menghiraukan keberadaan diri kami. Bahkan akhirnya kami membenci diri kami. Kami takut menerima diri kami apa adanya. Kami gak mau melihat keberadaan diri kami saat ini. Padahal kami saat ini adalah pribadi yang juga Tuhan cintai apapun keberadaannya. Dalam ketidaksempurnaan kami ini Tuhan, kami mau bawa kepada Tuhan. Inilah diri kami Tuhan. Dan kami mau menjumpai diri kami. Karena diri kami adalah titik temu di mana kami dan Tuhan sama-sama akan pergi bersama menuju tujuan yang sudah Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Materaikan itu dalam hati dan pikiran kami. Dan buatlah kami menjadi orang-orang yang bukan saja gemar mendengar, mencatat firman Tuhan. Tetapi kami juga menjadi orang-orang yang juga gemar dan bergairah
menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Mewakili DYC, saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Rico yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan dalam keseharian Pastor Rico. Dan saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengingatkan buat kita semuanya untuk memberikan persembahan nanti setelah doa berkat dengan men-scan QR Code yang ada di layar televisi kita. Dan saya mengajak kita untuk menambahkan Rp7 di setiap persembahan yang seberapapun kita tergerak untuk memberkati pelayanan DYC ini. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan ini, saat kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, saat kami diperkenankan oleh Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Bahkan Engkau mengajar kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, setiap kami yang sudah memuji membesarkan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu, ajar dan bentuk kami ya Tuhan sebagai anak-anak muda, supaya kami terus menjadi sama seperti Kristus dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, dan dalam setiap perbuatan kami. Ajar terus dan bentuk kami ya Bapa, untuk kami menjadi murid-murid Kristus yang setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Rico. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Tuhan menyertai langkah kehidupannya dalam kesehariannya, dalam setiap aktivitasnya ya Tuhan. Supaya Tuhan terus memakai beliau Tuhan, memberkati begitu banyak anak muda, seperti Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan dalam keseharian kami ya Tuhan, kami senantiasa menjadi saksi Tuhan. Orang-orang boleh melihat bagaimana ada Kristus dalam diri kami. Kasih itu sungguh terpancar di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah sekolah kami, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa, sertai langkah kehidupan kami. Begitupun dengan orang tua kami, keluarga kami, papa, mama, adik, saudara-saudara kami yang tinggal bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bahkan setiap orang yang kami temui hari demi hari ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan sertai ya Bapa kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga persekutuan ini ya Tuhan di YC. Tuhan pakai wadah ini ya Tuhan untuk membentuk kami anak-anak muda yang melihat dan menyaksikan dan ikut beribadah, supaya terus ya Tuhan Engkau pakai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Karenanya anak-anak muda, anak DYC, tengadahkanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati.